Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Santika. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang non-parametrik, uji Mann-Whitney, dan uji Wilson dengan menggunakan SPSS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir statistika terapan. Nah, di sini untuk uji non-parametrik atau Mann-Whitney akan sedikit menjelaskan tentang pengertian uji non-parametrik, konsep dasar non-parametrik atau Mann-Whitney. Yang ketiga yaitu judul analisis dan data. Nah, di sini yang keempat yaitu pengolahan data. Nah, yang selanjutnya yaitu uji Wilson. Yang terakhir yaitu pengertian. Nah, ini pengertian dari uji non-parametrik atau Mann-Whitney. Nah, Mann-Whitney ini merupakan pilihan uji non-parametrik apabila uji independen t-test tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, akan tetapi meskipun bentuk non-parametrik dari uji independen t-test, uji Mann-Whitney tidak menguji perbedaan mean atau rata dari dua kelompok, seperti layaknya uji independen t-test, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dari kedua kelompok tersebut. Nah, selanjutnya, adapun menurut para ahli, saya ambil menurut Valerie J. Eston dan John H. McCall. Nah, di sini dia memaparkan bahwa uji non-parametrik umumnya digunakan untuk menggantikan uji parametrik ketika asumsi tentang populasi yang diteliti atau dipertanyakan. Nah, sebagai contoh, ketika membandingkan dua sampel independen, uji Wilson Mann-Whitney tidak mengasumsikan jika perbedaan antara dua sampel terdistribusi normal. Nah, sedangkan asumsi parametrik menyimpulkan sebaliknya. Maka dilakukan uji t-test. Nah, uji tes non-parametrik ini mungkin dan sering lebih kuat dalam mendeteksi perbedaan populasi ketika asumsi tertentu tidak memuaskan. Nah, ini menurut Valerie dan John. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar dari non-parametrik atau Mann-Whitney. Nah, diantaranya yang pertama yaitu uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Jadi, sampelnya itu tidak harus sama, boleh berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal atau homogen. Selanjutnya, uji Mann-Whitney digunakan sebagai
alternatif dari uji independen sampel t-test. Nah, jika data peneliti tidak berdistribusi normal dan tidak normal, jadi yang digunakan itu jika data peneliti tidak berdistribusi normal dan tidak normal. Nah, selanjutnya untuk keperluan tersebut, guru mengambil 2 sampel, yaitu guru tidak menggunakan metode pembelajaran kelompok di kelas A. Jadi, guru tersebut di kelas 8A, dia tidak menggunakan metode pembelajaran kelompok. Akan tetapi, guru tersebut menggunakan metode pembelajaran kelompok di kelas B atau di kelas 8B. Nah, kemudian guru tersebut memberikan ulangan ke masing-masing kelas. Akan tetapi dengan soal yang sama. Nah, dari sini maka diperoleh hasil belajar. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan data. Nah, ini saya sudah mempunyai datanya dari hasil belajar matematika dari 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Selanjutnya, aplikasi langkah uji Mann-Whitney atau uji non-parametrik dengan SPSS. Nah, yang pertama yaitu kita input data terlebih dahulu. Nah, kita input data, kita analisis, dan yang terakhir kita output SPSS. Nah, di sini kita coba menggunakan SPSS ya. Nah, ini hasil output saya sudah copy. Nah, copy paste di sini hasil saya. Nah, ini. Nah, hasilnya Mann-Whitney range. Nah, range adalah penyebaran data atau dalam statistik yang disebut dengan statistik deskriptif. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji Mann-Whitney yaitu yang pertama, jika nilai asif sig 2, nah ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan atau H0 sama dengan diterima. Nah, yang kedua, sebaliknya, jika nilai ini lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau H0 ditolak. Selanjutnya, nah, ini tes statistik. Nah, di sini kita dapat mengetahui di mana ini hasil belajar matematika. Nah, di sini Mann-Whitney-nya 13, Bergson-nya 133,00. Nah, asif sig-nya kita lihat di sini 0,00, di mana sebelumnya lebih kecil ya, maaf ini. Dari output di atas, maka diketahui nilai asifnya sebesar 0,00. Karena nilai asif sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Mann-Whitney dapat disimpulkan bahwa H0 sama dengan diterima. Nah, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan dalam hasil belajar matematika antara kelas A dan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar. Di sini pun ada konsep dasarnya.
yaitu yang pertama, uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Selanjutnya, data penelitian yang digunakan dalam uji Wilson idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Uji Wilson merupakan bagian dari statistika non-parametrik. Maka uji Wilson tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Selanjutnya, digunakan sebagai alternatif dari uji Fielding. Sampel t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, di sini peneliti ingin mengetahui siswa kelas A apakah pengaruh dalam penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika kelas 7. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penelitian atas hasil siswa sebelum pembelajaran. Nah, di sini sebelum pembelajaran diberikan soal atau maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Nah, ini hasil uji Wilson-nya. Nah, sini sama untuk datanya kita lihat. Untuk langkah-langkahnya hampir sama. Kita input data, terus sama hasilnya negatif range. Nah, post-test, pre-test. Nah, di sini dalam range ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama negatif range, yang kedua positif range, yang ketiga test. Nah, di sini ada yang pertama yaitu negatif range atau selisih negatif di antara hasil belajar matematika untuk pre-test dan post-test adalah 0. Nah, ini 0. Ya, 0. Baik itu ada di nilai n atau min range maupun sum range. Nilainya tetap 0. Ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pre-test ke nilai post-test. Nah, di sini 0, di min range-nya juga 0, di sum of range-nya juga 0. Jadi, dia tidak ada pengurangan. Nah, jadi yang kedua yaitu positive range atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pre-test dan post-test. Di sini terdapat 22 data positif, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pre-test ke nilai post-test. Min range atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 253,00. Nah, kita lihat yang awal n-nya 22, ya selanjutnya min rank. Nah, min rank ini dia sebesar 11,50. Nah, untuk sum of ranks-nya adalah 253,00. Nah, ini ya, sama. Yang terakhir yaitu test. Nah, ini adalah kesamaan nilai pre-test dan post-test. Di sini nilai test-nya adalah 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pre-test dan post-test. Nah, jadi di sini tidak ada nilai yang sama. Jadi nilainya meningkat. Jadi tidak ada yang sama. Nah, selanjutnya tes statistik. Nah, di sini post-test dan pre-test. Nah,
Nilai asipsinya kita lihat berapa? 0,00.